Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, Sobat Desa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana penyusunan program kerja badan usaha milik desa. Dan seperti di awal video tadi kita melihat catatan penting pada inputan program kerja BUMDes, yaitu kita akan fokus pada bab 3 rencana kerja. Sedangkan bab-bab lainnya itu akan disesuaikan dengan keadaan yang ada di desa. Jadi yang pertama sekali kita buka dulu file Excel-nya, inputan, supaya mudah dalam pekerjaannya dan tidak berat. Ini dia rencana program kerja BUMDes, lampiran 5, rencana program kerja BUMG atau BUMDes. Kita nolkan terlebih dahulu. Di sini lebih kurang terdiri dari 6 bab. Sampai bab 6, rencana kegiatan dan kebutuhan. Dan kita akan fokus di bab ketiga, dan sedangkan di bab-bab yang lainnya itu sudah kita merahkan supaya menandakan ini perlu dilakukan perubahan di masing-masing pengurus BUMDesnya nanti. Dan ini juga sudah terlink, yang kami anggap perlu di link, ini sudah terlink dari program Excel-nya. Ini juga kita merahkan supaya ini pengurus BUMDesnya ada bekerja dalam hal pengurusan penyusunan program kerja BUMDesnya untuk masa kepengurusan 5 tahun ke depannya. Nah, kita masuk ke bab ketiga terkait rencana kerja. Ini sudah terlink secara otomatis, yang tanda gelap seperti ini, tanda hitam seperti ini. Ya, tinggal kita select all saja, itu nampak kelihatan ini bahwa sudah terlink dengan file Excel yang kita kerjakan. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana membuat proyeksi laba rugi tahun ke depan, proyeksi neraca tahun ke depan, dan juga proyeksi arus kas tahun mendatang di bab ketiga. Karena kami melihat sobat-sobat desa semuanya agak kesulitan pada bab 3 ini, terutama dalam penyusunan proyeksi supaya sesuai dengan lampiran Permendes 3 tahun 2021, sebagaimana lampiran Permendes 3 tahun 2021. Kita mulai dengan file Excel yang kita sudah input sebelumnya. Di sini masih kosong dan beberapa sudah terisi secara link otomatis seperti gaji dan tunjangan. Ini ada di lembaran kerja sasaran kinerja. Ini juga sudah terlink daripada inputan jumlah gaji yang disepakati sewaktu musyawarah desa tentang perubahan pendirian atau pendirian badan usaha milik desa. Dengan jumlah pekerja ada 9 orang, total gaji selama 1 tahun ada Rp66.600.000. Nah, itu sudah terlink. Jadi dengan asumsi video sebelumnya, tampilan di pembuka video tadi, ini bisa kita langsung isi pendapatan usaha Rp70.640.000. Selanjutnya gaji dan tunjangan ini sudah otomatis. Ini sudah otomatis. Penyusutan, di sini ada penyusutan bangunan sekitar Rp570.000. Penyusutan bangunan ini ada bangunan kios desa yang dibangun oleh pengurus BUMG di atas tanah desa. Ini untuk laporan laba rugi yang sederhana saja, itu ada hal terpenting yang perlu kita input. Secara sederhana ada 2 item yang kita input, yaitu pendapatan usaha dengan penyusutan bangunannya. Selanjutnya kita masuk ke neraca terlebih dahulu. Di sini sudah ada catatan sebagaimana di awal video tadi. Ada kas BUMG sebesar Rp2 juta. Selanjutnya ada saldo bank, nanti bisa disebutkan nama bank ya. Di sini kita sebut BSI, Rp17.480.000. Rp17.480.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang sebesar Rp150.000, Rp150 juta. Selanjutnya ada perlengkapan, ini kita kosongkan, sewa dibayar di muka, untuk uang sewa
lahan dibangunnya kios desa sebesar 20 juta. Selanjutnya ada aset BUMDes, pernah ada penyertaan modal untuk membeli lahan sawit sebesar 120 juta rupiah, dan bangunan kios desa yang dibangun dengan nilai 80 juta rupiah. Ya, ini posisinya sudah balance, dan di sini kita akan bantu juga untuk melihat kondisi daripada BUMDesnya ini, laporan neracanya balance apa tidak balance. Ini kita bantu di sini, tapi sistemnya ini memanjang ke bawah, tidak melebar ke samping. Untuk modal ini sudah kita linkkan pada inputan berita acara Musdesnya. Itu ada penyertaan modal awal BUMDes dan ada penyertaan modal total keseluruhan modal setelah dikurangi dengan modal awal. Ini sudah terlinkkan, dan ini laba ditahan dan laba tahun berjalan ini sudah juga terlink dengan laporan laba rugi, dan ini bagi hasilnya berdasarkan kesepakatan di musyawarah desa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ya, ini bagi hasilnya ini sekitar 40% untuk desa berdasarkan hasil kesepakatan di musyawarah desa. Nah, selanjutnya setelah ini balance neraca BUMDesnya selama 1 tahun, kita masuk ke RKAP laba ruginya. Ini proyeksi RKAP laba rugi untuk pendapatan usaha sekitar 15%, jadi di sini kita tulis 115. Untuk gaji dan tunjangan tidak ada kenaikan. Kita anggap di sini kita buat 100% atau 1% sama dengan tahun sebelumnya, dan penyusutan bangunan 1%. Uang kas BMG ada peningkatan sekitar 115,36%, 118% untuk saldo bank. Persediaan barang diperkirakan naik 1,07% atau 107%. Uang muka sewa kemungkinan ada kenaikan sekitar 15% atau 115%. Kita input di sini. Aset tanah dan bangunan itu tidak ada kenaikan, jadi kita anggap 1% atau 100%, karena kalau tidak kita buat seperti ini nanti bisa error dalam penginputannya. Untuk proyeksinya untuk laba rugi itu ada pendapatan usaha diperkirakan 115%, dan di sini kita cuma ada peningkatan di pendapatan usahanya saja, sedangkan daripada gaji dan tunjangan lain-lainnya itu masih sama. Ini memang kita harus inputnya 100%, karena kalau 0 takutnya nanti bisa error dan tidak nampak kenaikannya. Dari hasil pendapatan usaha 115%, itu diperkirakan nanti 4,5%-nya ada memperoleh laba karena tidak ada kenaikan daripada beban-beban biaya ini. Nah, selanjutnya RKAP neraca. Di sini ada RKAP neraca. Di sini posisinya masih tidak balance untuk tahun RKAP tahun mendatangnya. Sedangkan tahun terakhir itu sudah balance berdasarkan laporan laba rugi atau laporan neraca yang sudah kita input sebelumnya. Nah, ini inputan dasarnya di neraca ini. Selanjutnya RKAP ini kita input cuman di kolom persentase ini aja. Dari hasil yang data persentase perkiraan yang kita catat seperti ini, itu dapat kita isi. Untuk kas sekitar 105,36%. Ya, kita lihat di sini ini masih 16, ada tidak balance 16.953.600 rupiah. Kita buat proyeksi kenaikannya 115,36%. Selanjutnya saldo di bank itu ada proyeksinya 118%. Kita buat sehingga di sini nampak 118%. Untuk persediaan barang dagang diperkirakan ada kenaikan 7%, 1,07%. Dan untuk uang muka sewa atau sewa dibayar di muka itu sekitar 115% atau 15%, 1,15%. Nah, ini posisinya sudah balance dan ini sudah bisa dipergunakan. Untuk item ini RKAP laba rugi ini karena agak kecil tampilannya, itu kita input secara otomatis daripada lembaran program kerjanya.
Untuk proyeksi laba rugi ini sudah otomatis, bisa kita tandakan seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik kanan, update link, maka ini akan terhubung secara otomatis hasil yang kita inputan sebelumnya. Dan selanjutnya untuk proyeksi neraca tahun ke depan, proyeksi arus kas tahun mendatang, ini bisa teman-teman nanti screenshot, dibuat tampilan full, seperti RKAP neraca ini, itu bisa di screenshot, ditampilkan kecil terlebih dahulu, setelah nampak secara keseluruhan full, itu bisa di screenshot ataupun ditempel hasil JPEG, gambar JPEG-nya, file JPEG-nya sebesar ini, itu nanti bisa langsung dimasukkan kemari, ditempel kemari. Nah, untuk selanjutnya ada RKAP laba rugi, sudah selesai, RKAP neraca ini sudah ada filenya. Proyeksi arus kas itu juga sudah otomatis dengan link sebelumnya. Jadi teman-teman sobat desa dan pendamping desa nantinya dalam fasilitas ini itu tinggal di foto ataupun di screenshotkan dan ditempel sebagaimana nanti file yang sudah kita sajikan. Dan nanti proyeksi kesehatan ini juga beberapa itemnya ini sudah kita lakukan secara otomatis juga terkait tingkat kesehatan seperti A, sehat dan tidak sehat ini, itu nanti bisa dilihat di sheet kategori kesehatan. Ini dilihat ini standar kesehatannya, ya. Dan untuk proyeksi kesehatan ini dilihat berdasarkan kondisi keuangan BUMDes yang ada. Ini nama juga proyeksi, ini perencanaan keuangannya, dan ini nanti tidak kita buat secara otomatis terkait penilaiannya baik atau tidak baik. Ini nanti sobat-sobat desa bisa mengkondisikannya. Nah, ini cara cepat atau cara singkat, hal-hal penting yang kami anggap sangat bisa membantu sobat-sobat desa semuanya dalam hal menyelesaikan program kerja di proker atau program kerja di BUMDesnya nantinya. Selanjutnya setelah file ini selesai, itu bisa di screenshot kembali untuk ditempelkan kembali. Ini sifatnya JPEG karena kalau kita buat seperti dalam bentuk tabel ini sangat besar, tidak muat tabelnya, dan ini mungkin menurut kami ini lebih mudah kalau kita screenshot atau kita foto, kita tempel seperti ini. Untuk indikator kinerja di bab 64 ini belum bisa kami bantu untuk menyelesaikannya karena ini juga standar indikator ini banyak yang perlu diperhatikan. Jadi nanti tinggal sobat-sobat desa untuk menyesuaikannya kembali untuk menyelesaikan atau memfinalkan proses penyusunan program kerja badan usaha milik desa. Sekali lagi yang kita merah-merahkan ini nanti dibuat perbaikan, dan ini seperti sasaran kerja BUMG untuk total aset ini sudah terlink secara otomatis. Mungkin ini saja terkait program kerja BUMDes, dan file dokumen badan hukum ini akan kita bagikan nanti melalui Google Drive, dan di sini juga ada kita buat tambahan keputusan kepala desa tentang susunan kepengurusan di BUMDesnya. Semoga ini nanti dapat membantu daripada pengelola BUMDesnya untuk membuka rekening di bank. Nah, nanti dia daripada pengurus bank ataupun pihak bank akan meminta struktur biasanya. Jadi di sini bisa kita melihat struktur daripada pengurus BUMDes berdasarkan hasil putusan rapat. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.